understand why this happened to me. I was just having a holiday. I was just calling my friends to catch up for coffee, and from that point on, it's been unbelievable. If even I'm the main character, I don't understand. Yeah, it sucks. They just trying to, like dig into my life, creating story. Oh, Jess did this because blah blah blah. Oh, why she just didn't say so? The evidence quite clean. What evidence? During the trial, it was really difficult, and also the judges, everything that we brought into the table, they just completely ignored. Halo teman-teman semuanya, kenalin saya Ardio Selin Siagian dengan NIM, dan rekan saya Syara Kelsinara dengan NIM. Di video ini kita akan ngebahas satu putusan yang cukup terkenal, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 777 Pidana B 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasusnya mengenai dugaan pembunuhan berencana yang melibatkan Jessica Kumala Wongso. Kita bakal membahas nomor putusan dan pengadilan yang mengadili, kronologi kejadian, para pihak yang terlibat dalam perkara, perbuatan hukum yang menjadi sengketa, apa yang menarik dari kasus ini, dan apa putusan hakim yang diberikan di dalam perkara, serta pendapat kami dengan putusan hakim tersebut. Perkara ini membahas dugaan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin. Kronologinya terjadi pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia. Jessica datang lebih awal memesan minuman untuk Mirna, dan ketika Mirna meminum kopi tersebut, dia langsung mengalami kejang dan akhirnya meninggal. Hasil pemeriksaan kemudian menunjukkan adanya sianida dalam minuman tersebut. Kasus ini melibatkan beberapa pihak utama. Pertama, terdakwa, yaitu Jessica Kumala Wongso. Kedua, korban, yaitu Wayan Mirna Salihin. Ketiga, pihak penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang mendakwa Jessica. Perkara ini diperiksa oleh 3 hakim, yaitu Kisworo, Partahi Tulus Hutapea, dan Binsar M. Gultom sebagai majelis hakim. Jessica juga didampingi oleh tim penasihat hukum sebagai pembelanya. Selain itu, terdapat banyak saksi, diantaranya Hani dan Vera Rusli, teman korban dan terdakwa, ayah Mirna dari pihak keluarga, Rangga, barista Cafe Olivier, serta Devi Krisnawati Siagian dari pihak restoran. Saksi medis seperti Dr. Didit, serta beberapa saksi dari Australia seperti Christy Carter, Dre Simpson, Jordan Emery, dan Benjamin Baston. Pokok sengketa hukumnya adalah apakah Jessica memasukkan racun sianida ke minuman Mirna dengan rencana terlebih dahulu sehingga memenuhi unsur pasal 340 KUHP. Ada beberapa hal menarik dari putusan ini. Pertama, hakim memutus tanpa bukti langsung, tidak ada saksi mata, dan tidak ada rekaman CCTV yang menunjukkan tindakan memasukkan sianida. Hakim menggunakan rangkaian bukti tidak langsung yang saling menguatkan. Kedua, kasus ini penuh perdebatan antara ahli forensik mengenai validitas hasil pemeriksaan sianida. Ketiga, kasus ini menjadi contoh media trial karena mendapat sorotan publik yang sangat besar. Hakim menyatakan Jessica Kumala Wongso terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP. Hakim menilai unsur kesengajaan berencana terlebih dahulu dan tindakan menghilangkan nyawa sudah terpenuhi. Atas dasar itu, hakim menjatuhkan pidana penjara 20 tahun. Dalam pandangan kami tidak setuju dengan putusan hakim dalam perkara Jessica Kumala Wongso. Alasan utama kami sederhana, namun sangat mendasar dalam hukum pidana. Putusan dijatuhkan tanpa adanya bukti langsung, padahal sanksi yang dijatuhkan sangat berat dan menyangkut pasal 340 KUHP yang mensyaratkan adanya perencanaan matang. Pertama, tidak ada satupun bukti langsung yang menunjukkan bahwa Jessica memasukkan sianida ke dalam minuman Mirna. Tidak ada saksi mata yang melihat, tidak ada rekaman CCTV yang menangkap tindakan tersebut, dan tidak ada barang bukti berupa alat atau wadah sianida yang ditemukan pada diri Jessica. Semua yang digunakan dalam pertimbangan adalah rangkaian bukti tidak langsung yang sebenarnya masih dapat ditafsirkan secara berbeda. Dalam perkara pidana, apalagi pembunuhan, perencanaan pembuktian seharusnya tidak boleh bertumpu pada dugaan yang belum pasti.
Kedua, keterangan ahli forensik dalam kasus ini tidak tunggal. Beberapa ahli justru berbeda pendapat mengenai sumber cyanida, kadar cyanida, serta kondisi sampel tubuh korban yang sebelumnya telah diawetkan. Perbedaan pendapat dari ahli saja sudah menunjukkan bahwa kondisi pembuktian tidak sepenuhnya kuat dan tidak sepenuhnya jelas. Jika pada tingkat ahli saja masih terdapat perbedaan, maka keyakinan hakim seharusnya semakin hati-hati. Ketiga, dalam hukum pidana berlaku asas yang sangat fundamental, yaitu asas in dubio pro reo. Artinya, jika masih ada keraguan, maka putusan harus memihak kepada terdakwa. Prinsip ini ada untuk mencegah seseorang dipidana ketika bukti masih belum benar-benar pasti. Dalam kasus ini, keraguan bukan hanya sedikit, tapi justru muncul di banyak titik, mulai dari bukti forensik, rekonstruksi waktu kejadian, hingga ketidakhadiran bukti langsung. Keempat, kami juga melihat bahwa kasus ini mendapat sorotan publik yang sangat besar. Media dan opini masyarakat sangat mempengaruhi cara kasus ini dipersepsikan. Ketika sebuah kasus telah menjadi konsumsi publik, ada resiko bahwa proses pengadilan ikut terdampak oleh tekanan sosial. Dalam kondisi seperti itu, hakim seharusnya semakin berhati-hati dalam menilai bukti dan memastikan bahwa putusan benar-benar bersih dari pengaruh luar. Dengan mempertimbangkan keempat poin tersebut, kami menilai bahwa menjatuhkan pidana 20 tahun dengan dakwaan pembunuhan berencana belum memiliki dasar pembuktian yang cukup kuat. Bukan berarti kami yakin Jessica pasti tidak bersalah, tetapi dalam hukum pidana yang harus dibuktikan adalah kesalahan, bukan pembelaan diri. Jika kesalahan tidak bisa dibuktikan secara terang dan meyakinkan, maka putusan seharusnya berpihak kepada terdakwa. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam perkara ini masih terlalu lemah dari sisi pembuktian, dan kami tidak setuju dengan putusan tersebut karena tidak memenuhi standar keyakinan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP. Bagi kami, keadilan bukan hanya soal siapa yang salah atau benar, tetapi bagaimana proses pembuktian dijalankan secara objektif, pasti, dan tanpa keraguan yang berarti. Demikian pembahasan kami mengenai putusan nomor 777 Pidana B 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini bukan hanya menjadi perhatian publik di Indonesia, tetapi bahkan sampai diangkat dalam dokumenter Netflix berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Dokumenter tersebut memperlihatkan kembali potongan persidangan, wawancara keluarga, pengacara, bahkan Jessica sendiri, menunjukkan betapa kompleksnya perkara ini dan bagaimana setiap sudut pandang membawa cerita yang berbeda. Melihat semua itu, kami merasa penting untuk meninjau kembali kasus ini melalui kacamata hukum yang lebih objektif dan terstruktur. Tujuan kami bukan untuk memihak siapapun, tetapi memberikan pemahaman tentang bagaimana hakim menilai bukti, bagaimana unsur pasal diuji satu persatu, dan bagaimana asas-asas hukum pidana bekerja ketika sebuah kasus penuh dinamika terjadi. Harapan kami, penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami bahwa peradilan tidak hanya bergantung pada opini publik, tetapi pada kekuatan dan kejelasan pembuktian. Terima kasih sudah menyaksikan pembahasan ini, semoga bermanfaat.